di dalam ibadah sekolah minggu kelas besar ya. Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dan bersuka cita. Baik adik-adik, di hari Minggu ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Baik, kita akan memuji Tuhan ya. Lagunya Mari Kita Bergembira. Udah tahu kan ya semuanya ya? Yuk dengan semangat ya, dengan penuh gembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari gembira, mari bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah, mari bergembiralah. Ya adik-adik, kita sudah bergembira ya, harus bergembira karena Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, apa kita harus bersedih? Enggak dong ya, kita harus bergembira karena Tuhan mengasihi kita semuanya. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah, kita akan berdoa dan akan disampaikan oleh teman kalian ya. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan-Mu hari ini, sehingga kami dapat berkumpul kembali dan beribadah secara online. Tuhan, tolong berkati guru-guru sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu, agar dapat melaksanakan ibadah online hari ini dengan baik dan bersuka cita. Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini, dari awal sampai akhir, ke dalam tangan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita bernyanyi satu pujian lagi ya. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa ya, yang akan disampaikan oleh salah seorang teman kalian. Mari kita berdoa. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah membimbing kami beristirahat tadi malam. Pagi ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Bukalah mata hati dan telinga kami,
supaya kami bisa mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari sediakan Alkitabnya, lalu kita buka dari Bilangan 17 ayat 1 sampai 13. Karena dia akan bacakan untuk adik-adik di rumah, adik-adik menyimak ya. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itu akan bertunas. Demikian, aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadamu 1 tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka. 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Tuhan. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambilnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Nah, demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kira-kira pernah melihat adegan ini? Presentasinya sebagai berikut. Kita tunjukkan pot di tangan kiri dan tongkat di tangan kanan. Tunjukkan potnya kosong, ya. Lalu kita ambil bibit dari udara dan kita akan humba-humba potnya. Humba. Sebuah bunga sudah muncul dari pot yang tadinya kosong. Tongkat. Adik-adik, tadi merupakan sebuah video trik sulap bagaimana tongkat yang mati ini bisa berubah menjadi bunga. Karena dia juga bisa melakukannya, ini tongkat ya. Imsalabim ada kadabra. Iya, berubah kan? Bahkan dia berbunga dan berdaun. Nah, adik-adik, hari ini kita pun mau melihat bagaimana sebuah tongkat mati berubah menjadi tongkat yang bisa berbuah, menghasilkan buah dan berbunga. Bukan hanya sebatas trik sulap, sihir ya, tapi ini merupakan cara Tuhan menampilkan mukjizatnya. Ini bermula adik-adik, kenapa Tuhan mau menunjukkan hal ini? Karena bermula dari pemberontakan bangsa Israel. Kita kan bulan-bulan lalu tuh mendengar ya cerita tentang Musa yang membebaskan bangsa Israel, lalu bagaimana
bangsa Israel itu bersungut-sungut, minta makan, berhenti dan lain sebagainya. Bahkan minggu lalu kita mendengar bagaimana mereka memberontak dengan menyembah patung lembu emas, ya kan? Bahkan Maryam dan Harun pun memberontak. Dan saat ini juga mereka melakukan perlawanan kepada kebijakan Allah kepada mereka. Mereka nggak suka, mereka tidak puas dengan apa yang Tuhan kasih kepada mereka. Dan sasaran utamanya adalah Musa. Padahal Musa lah perantara Allah untuk membebaskan mereka. Berarti boleh dibilang bangsa Israel ini tidak terima kasih ya, karena dia betul sekali. Nah, adik-adik, mereka berjalan di padang gurun dengan penyertaan Tuhan, bukan? Tapi mengapa mereka selalu bersungut-sungut karena menderita di padang gurun dan kemudian menyalahkan Musa karena telah membawa mereka? Ketika Musa menjadi sasaran dari ketidakpuasan bangsa Israel, maka Musa pun mengeluh kepada Tuhan. Musa meminta petunjuk kepada Tuhan. Maka Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah semua pemimpin dari setiap suku bangsa, itu ada berapa? 12, usahalah jadinya kanan dia. 12. Dan mereka harus memberikan setiap orang atau setiap suku masing-masing 1 tongkat. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk mengumpulkan 12 tongkat dari ke-12 suku itu, lalu ditaruhkan di tabut hukum Allah yang biasanya tempat Allah dengan Musa bertemu. Dan Tuhan meminta Musa untuk menuliskan nama Harun di tongkat Lewi. Ini untuk apa ya? Karena Tuhan mau menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel. Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel. Tongkat-tongkat yang tertulis nama masing-masing suku itu kemudian didiamkan loh. Didiamkan di tabut itu. Kemudian esok harinya ketika Musa kembali ke tabut hukum itu, ada 1 tongkat mati nih, namun bisa berbuah. Adik-adik, ini bukan trik sulap, tapi ini adalah kuasa Tuhan yang mau menunjukkan mukjizat kehadirannya kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel ini orang-orang yang membutuhkan bukti. Kalau nggak ada bukti, saya nggak percaya. Kalau nggak ada yang terjadi dan kalau Tuhan itu benar-benar menyertai, harus ada bukti. Dan inilah sebagai tanda bahwa Tuhan hadir dan Harun dan keturunannya akan menjadi imam bagi bangsa Israel. Mereka memiliki tugas khusus untuk memimpin peribadahan bangsa Israel untuk menyembah atau mempersembahkan korban kepada Tuhan Yesus. Allah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Nah, bukan untuk bangsa Israel saja, adik-adik, Allah menyatakan dirinya, tetapi kepada kita. Setiap anak-anak Tuhan pada dasarnya dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin bagi orang lain. Ya, kita semua nih bahkan memimpin diri kita sendiri. Sebagai pemimpin yang berkenan kepada Tuhan, kita harus berlaku baik dan memberikan contoh teladan kepada yang lain. Contohnya di rumah, di sekolah. Aduh, kan aku nggak sekolah. Saat PJJ kita menunjukkan bahwa kita akan berlaku baik, mencontohkan yang baik. Anak-anak Tuhan harus setia kepada Tuhan, Sang Pemimpin sejati. Nah, adik-adik, kita diajak semua untuk menyatakan kemuliaan Allah melalui setiap tindakan kita. Karena diajak adik-adik sekalian untuk terus berusaha melakukan setiap hal yang baik, meskipun itu kecil ya. Di rumah membantu mama, mengerjakan tugas dengan rajin, mengerjakan pekerjaan rumah, membantu gitu ya, berdoa, membaca firman, serta memuji Tuhan. Mari kita lakukan. Kita akan memberikan contoh kepada yang lain. Karena Tuhan Yesus Kristus telah mencontohkannya untuk kita semua. Adik-adik terus bersemangat ya.
Dan jangan lupa, tongkat yang berbunga itu bukan trik sulap, tetapi kuasa Tuhan untuk menyatakan dirinya. Jadi beda dengan orang-orang yang memberikan hiburan sulap gitu ya, untuk menyenangkan hati. Tapi cara Tuhan yang mengubah tongkat mati ini berubah menjadi bunga gitu ya, dan berbuah, ini merupakan cara Tuhan menyatakan dirinya bahwa Ia berkuasa atas segala hal yang ada di dunia ini. Adik-adik, hari ini ayat hafalannya terambil dari Yesaya 41 ayat 9b. Yesaya 41 ayat 9b. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Gampang ya adik-adik? Oke, cerita hari ini sampai di sini dulu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk mukjizat yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari, cara-cara Tuhan yang sungguh luar biasa kepada kami. Tuhan, ajarkanlah kami anak-anak-Mu untuk menjadi teladan bagi yang lain, memimpin diri kami dan orang lain dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Nadia. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Kalian sudah mempersiapkan kotak persembahannya. Nanti kakak-kakak yang akan mencintai ke rumah ya, atau nanti dititipkan oleh orang tua kalian. Baik, kita akan memberikan persembahan. Kita bernyanyi lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kita akan berdoa. Kita sudah selesai ibadahnya. Kita akan berdoa, doa persembahan kita dan juga untuk ibadah kita ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap terima kasih Tuhan atas ibadah kami pada hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan juga memberikan kesehatan buat adik-adik kami semuanya. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati kami dalam kehidupan kami, dan biarlah Tuhan memberikan kami kesehatan sehingga suatu hari nanti kami bisa bertemu lagi tatap muka di gedung gereja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami semakin mengasihi Engkau Tuhan, dan semakin mencintai Engkau Tuhan. Saat ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami beri dalam menjadi doa yang harum di hadapan-Mu. Berkati ayah ibu kami Tuhan yang sudah sudah bekerja. Biarlah Tuhan memberikan rezeki bagi kami sekalian yang melalui pekerjaan orang tua kami. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan.